Gelaran Indonesia International Motor Show Series atau IMS kembali digelar di Surabaya, Jawa Timur setelah 2 tahun vakum berkonsep hybrid. Gelaran tahun ini dilakukan secara virtual dan juga offline. Dilaksanakan selama 5 hari, dihadirkan beragam produk otomotif, baik roda 2 maupun roda 4. IMS Series Surabaya merupakan pameran otomotif series pertama yang dilaksanakan 1 hingga 5 Juni ini. Berikutnya akan dilanjutkan di Makassar pada akhir September, di Jakarta akhir Oktober, dan ditutup di Semarang pada akhir Desember. IMS Surabaya dilaksanakan secara hybrid, diantaranya bisa disimak secara virtual melalui website www.indonesianmotorshow.com/Surabaya. Sementara untuk offline-nya dilaksanakan langsung di Grand City Surabaya. Dihadirkan beragam kendaraan roda 2 dan roda 4, khususnya kendaraan listrik yang memang naik daun setahun terakhir. Untuk mengetahui langsung, kita telah terhubung dengan koresponden Wida Subianto langsung di pameran otomotif ini di Grand City Surabaya. Ya, Wida, selamat siang. Ini kan memang sudah dimulai hari ini begitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai perbedaan antara IMS di Surabaya dengan Jakarta, sebenarnya apa saja sih? Sebenarnya perbedaannya banyak, Reza ya. Di antaranya dari kapasitas, kemudian juga waktunya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda lebih dekat ya. Nih Anda mungkin melihat saya agak berbeda ya. Saya malah berasa seperti Marilyn Monroe ya. Saya naik Porsche tahun produksian tahun 50-an. Tapi jangan salah ya. Coba dilihat lebih detail lagi. Ini Mas Didin kameramennya akan mengshoot secara detail dari depan, kemudian sampingnya ya. Ini adalah salah satu unit yang dipamerkan di IMS Surabaya. Jadi ini merupakan recreation ya dari Porsche sekitar tahun 50-an yang kreasinya ini handcraftnya dari anak bangsa yang berada di Bali. Nah, untuk tanya lebih lanjut kita bisa tanya lagi ke Mas Gusti ya Mas, selaku direktur dari Tuxedo Studio. Boleh masuk ke sini Mas? Diundang Marilyn Monroe nih. Nih masuknya kayak gini ya. Ya, ini kalau kita lihat ya, Mas Gusti ya, ini kan Porsche tahun 50-an. Ya. Kan sudah tidak diproduksi lagi. Tapi ini masih kelihatan celing begini, ini gimana ceritanya? Ya ini masih kelihatan celing karena memang masih celing. Jadi dia benar baru keluar, baru fresh. Ya memang ini kita bikin ya, dari nol, jadi memang yang namanya recreation itu memang kita membuat semuanya kembali sehingga sensasinya bisa kembali dirasakan oleh mereka yang ingin. Sama pecinta kolektor begitu ya. Awal-awal orang Indonesia itu pengen tahu harganya kayak gini ini berapa? Nah ini kalau harga aslinya ya itu dengan seperti kita aluminium itu bisa mencapai sekitar 2 sampai 3 juta dolar ya. Gitu. Sekitar 30-an miliar berarti. 30-an miliar gitu. Nah, kalau di kita range-nya di sini di Tuxedo itu di harga 2 sampai 4 M. 2 sampai 4 M ya yang sedang kita naikin ini ya. Nah, kalau ini recreation dari anak bangsa nih diproduksi di Indonesia, tepatnya di Bali ya. Itu untuk materialnya dapat dari mana? Terus apakah SDM-nya juga semua bisa dilakukan oleh putra bangsa nih? Oh ya, 100% kita SDM dari Indonesia, 90% orang Bali semua. 90% orang Bali, material segala macam aluminium gitu kita impor ya. Impor tapi aksesoris original tetap kita akan menggunakan yang dari aslinya gitu. Kalau Tuxedo Studio ini sebagai pembuatnya ini ya, recreationnya berdiri sejak kapan? Terus kemudian pemasarannya di Indonesia saja kah? Peminatnya bagaimana? Kita berdiri dari tahun 2020 ya. Itu sebagai company, sebagai perusahaan kita berdiri tahun 2020, tapi memang udah lama sih kita menggeluti pembuatan mobil ini ya, maksudnya. Tapi untuk diri sendiri. Untuk marketnya sekarang kita masih Indonesia, walaupun sudah ada banyak ya tawaran dari luar, tapi ya untuk sekarang ini kita memenuhi Indonesia aja udah lumayan kewalahan. Kayak misalnya sebulan gitu berapa unit gitu permintaan? Waduh kalau permintaan sih jelas lumayan, tapi kita sekarang per tahun kita produksi 10. Per tahun produksi 10 ya? Karena memang tiap tipe mobil yang kita produksi itu kita hanya memproduksi kira-kira 5 ya. 5. Dan tiap tipe. Dan saya tahu nih, ini yang dipajang ini juga fair ya. Di depan itu ditulis bahwa ini sudah laku dan udah dibeli salah satu pejabat negara ya. Dan sekitar 2 sampai 3 M itu ya. Iya, benar-benar. Ini punyanya
Ketua IMI ya, ketua IMI kita Pak Bamsud gitu, kebetulan salah satu klien pertama kita juga Pak Bamsud gitu ya. Support juga ya ternyata ya ke kreasi anak bangsa. Ya maksud saya support ini menandakan ya, menyimbolkan bahwa ya orang Indonesia sekarang sudah bisa membuat mobil gitu loh, membuat ya, bukan assembly ya. Kita benar-benar merakit dari nol dan ya bisa terbukti, bisa kalau ke Bali bisa lah ngeliat tempat kita langsung. Kan ini ada beberapa brand ya, ada BMW, Porsche, dan itu kan sudah brand-brand yang sudah memiliki legitimasi gitu ya. Ini bagaimana sistemnya kalau kita membuat pakai brand-brand mereka gitu? Gini Pak, jadi ini kan sebenarnya recreation ini adalah, ini kita bukan yang pertama ya, maksudnya di dunia itu sudah cukup banyak, komunitasnya juga sudah kuat, dan memang justru secara tidak langsung kita itu mendapatkan support gitu, walaupun tidak secara resmi ya. Dalam artian ya, pertama blueprint mobil-mobil ini kan sudah puluhan ini sudah sangat bisa untuk didapat gitu dari manapun. Dan yang kedua, aksesoris originalnya, setir, handle pintu dan lain-lain itu masih available sangat banyak di pasaran. Maknanya apa? Maknanya kita membuat ini limited. Selama kita memang menghargai sebagaimana mestinya, kita justru membantu mereka melestarikan ya mobil-mobil legendaris mereka gitu, entah itu Porsche, sebenarnya itu sih Kalau di sebenarnya. Indonesia gerak untuk recreation seperti ini. Tapi yang tergerak dan bergerak itu kan beda. Gitu maksudnya. Ya memang membuat seperti ini itu kan membutuhkan kesabaran. Gitu Ini sebenarnya. kan kebetulan punya stand kan nggak sih sebenarnya seperti ini, apakah nambah peminat apa enggak, atau sebenarnya sejauh ini kalau diceritain tadi peminatnya udah banyak nih sampai waiting listnya tinggi. Ya jelas, maksud saya kan ya kalau saat dibilang signifikan ya, menurut saya cukup IMS Surabaya adalah yang kedua kita ikut setelah pertama kemarin. Jadi apapun itu ya kita di instansi ini hanya bisa atau peminat atau apa. Ada banyak brand value yang mau kita mau kita sebar gitu. Kita bisa bilang, kita bisa di sini kita lebih menjual proses sih. Sebenarnya kita di sini bukan hanya datang, oh beli mobilnya enggak, cuman kita pengen cerita, ada loh di Bali orang yang bisa bikin mobil. Ini anak-anak muda ini yang ada di sini semua, ini teman-teman kita. Itu yang mereka nggak cuma jaga booth dan bikin booth, mereka juga yang bikin mobil. Gitu. Jadi itu yang mau kita jual sebenarnya. Ya. Jadi memang saya pertama kali datang ke sini ya, Reza, agak takjub gitu karena ada brand lama begitu yang ternyata masih kelihatan cering dan ternyata ini dibuat asli oleh putra bangsa Indonesia. Kembali ke studio, Reza. Oke Wida, saya sebenarnya juga nggak sabar sih untuk datang ke sana begitu ya. Saya juga mau coba menaiki mobil dengan harga miliaran rupiah. Wida Subianto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.